Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ramadan, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan tema tentang pemanfaatan media sosial sebagai metode dakwah penyuluh agama Islam. Langsung saja, latar belakang yang menjadi alasan saya mengangkat tema ini adalah melihat bahwa pengguna internet di Indonesia semakin tinggi. Ini bisa dilihat dari data yang ada bahwa pada tahun 2023, pengguna internet mencapai angka 215 juta orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya. Dari sekian banyaknya pengguna internet, mayoritas pengguna internet mencari informasi dari media sosial. Ini bisa kita lihat pada data berikut ini bahwa media sosial itu menempati posisi teratas dengan posisi 73%, mengungguli banyaknya media informasi yang lain. Nah, bicara media sosial, apa sih media sosial itu? Media sosial adalah layanan atau situs yang menyebarkan berupa konten-konten seperti gambar-gambar, audio, teks, video, dan sebagainya. Pada era sekarang, media sosial merupakan salah satu kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat. Merilis data-data dari We Are Social, platform media sosial yang paling banyak digunakan orang Indonesia pada tahun lalu adalah aplikasi WhatsApp, dengan persentase sebanyak 80% dari seluruh pengguna media sosial di Indonesia. Kemudian disusul oleh aplikasi Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Materi-materi dakwah yang berseliweran di grup WhatsApp juga sering kita temukan bahwa materi tersebut bersumber dari postingan-postingan di YouTube. Maka secara tidak langsung media sosial YouTube juga sangat erat kaitannya dengan WhatsApp dan media sosial lainnya. Hasil penelitian dari tim peneliti bidang bimas agama dan layanan keagamaan dari Bank Agama Semarang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa teknologi digital atau internet ini telah dimanfaatkan oleh banyak kalangan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan umat atau dakwah. Saya contohkan di sini akun YouTube dari pendakwah kondang di kalangan pemuda, yaitu Ustadz Hanan Attaqi. Bisa kita lihat betapa efeknya sangat luar biasa dengan memakai media sosial untuk gerakan dakwah. Itu bisa menjangkau sekitar 2,51 juta subscriber atau pelanggan. Strategi menggunakan media digital ini yang awalnya hanya sebagai pelengkap pada saat sekarang ini beranjak menjadi strategi dan media utama dalam pembinaan keagamaan. Ini seharusnya menjadi lahan basah bagi para penyuluh agama Islam, tapi peran penyuluh agama Islam kurang maksimal karena selama ini penyuluh agama Islam hanya berkonsentrasi melaksanakan pembinaan agama secara konvensional melalui tatap muka dengan majelis-majelis taklim yang menjadi binaannya dan kurang melebarkan sayap pembinaan melalui media digital yang memungkinkan menjangkau halayak yang lebih luas. Kenyataan ini bisa kita lihat dari data yang saya ambil dari EPA. Sekitar 67.000 lebih penyuluh agama Islam se-Indonesia belum memaksimalkan potensi dakwah di ranah media sosial. Bukti ini bisa kita lihat contohnya pada platform Facebook. Ada salah satu grup Facebook yaitu penyuluh agama Islam non-PNS se-Indonesia. Ini hanya berkisar 7.000 yang aktif. Nah, ini menurut saya suatu hal yang sangat disayangkan, mengingat pada zaman sekarang alat gawai atau HP tak bisa lepas dari manusia modern. Alhamdulillah, penyuluh agama Islam Republik Indonesia mempunyai akun resmi yang baru-baru ini dirilis. Ini bisa kita lihat dari pengikutnya, walaupun terhitung masih baru, tapi sudah mempunyai 2.000 lebih pengikut. Artinya, memang ini suatu langkah yang strategis dan taktis dan bisa membaca peluang akan kebutuhan manusia modern saat ini. Hal ini selaras dengan himbauan dari Haji Amirullah MAG atau yang dikenal dengan Bang Amir, selaku Kasubdit Penyuluh Agama Islam Direktorat Penerangan Agama Islam dan Pembina Media Seluruh Agama. Beliau mengatakan bahwa penyuluh agama Islam perlu memanfaatkan media sosial karena menciptakan film kreatif, menciptakan film pendek, mendapatkan flyer konten positif agar penyuluh agama Islam lebih terlihat getarannya. Nah, itulah betapa pentingnya penyuluh agama Islam memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Sebelum membahas lebih jauh definisi dakwah, akan saya paparkan definisi dakwah menurut Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, sebagaimana dikutip oleh Ki Sahal Mahfud, menetapkan definisi dakwah sebagai mendorong atau memotivasi untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah, menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan agar dia bahagia di dunia dan akhirat. Ini saya kutip dan saya ambil dari website NU Online. Sedangkan menurut Qaradawi, esensi dakwah adalah bermakna membangun gerakan yang akan membawa manusia ke jalan Islam, meliputi akidah dan syariat, dunia dan negara, mental dan kekuatan fisik, peradaban dan umat, kebudayaan dan politik, serta jihad menegakkannya di kalangan umat Islam sendiri, agar terjadi sinkronisasi antara realitas kehidupan muslim dengan akidahnya. Nah, dalam menyampaikan dakwah diperlukan sebuah metode dan dalam dakwah terdapat jalan atau cara yang dipakai untuk menyampaikan ajaran materi dakwah. Saat menyampaikan pesan dakwah, metode sangat berperan penting. Misalnya, walaupun baik, tapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan atau penerima dakwah. Metode yang digunakan dalam bimbingan atau penyuluhan agama Islam semua didasari dengan bil hikmah atau dengan bijaksana. Secara operasional dapat dilakukan dengan 7 metode, yaitu 1. Metode ceramah, yaitu metode dengan maksud menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang suatu masalah di hadapan jamaah. 2. Metode partisipatif, metode dengan maksud memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji
dan menyuluh dengan teknik pendampingan atau participatory role operation. Yang ketiga, metode dialog interaktif atau diskusi adalah metode di mana penyelenggara Islam tidak hanya menerangkan, tetapi juga memberi kesempatan kepada kelompok sasaran atau jamaah sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang keempat, metode pemberdayaan, yaitu metode dengan mengamati dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat atau kelompok sasaran dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya yang lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelompok sasaran. Dan yang kelima adalah metode brainstorming, yaitu penyuluh agama Islam melontarkan suatu masalah, kemudian menghimpun pendapat, pandangan, gagasan, informasi, pengetahuan, pengalaman dari jamaah kelompok sasaran sehingga dapat ditemukan masalah baru ataupun pemecahannya. Yang keenam yaitu metode print and read, yaitu dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan buku, melalui majalah, koran, internet, atau media sosial. Dan yang terakhir ketujuh yaitu metode lainnya sesuai kebutuhan. Metode bimbingan atau penyuluhan berdasarkan cara komunikasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama itu secara langsung adalah teknik penyampaian informasi yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, dan yang kedua secara tidak langsung adalah teknik penyampaian bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan dengan bantuan media komunikasi seperti poster, penyebaran brosur, majalah, leaflet, siaran radio, siaran televisi, film pendek, media sosial, artikel, dan lain-lain. Ini merupakan beberapa contoh tampilan media sosial yang saya punya. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Ya walaupun pengikut saya masih terbilang sedikit karena memang akhir-akhir ini saya membuat akun media sosial seperti TikTok dan lain-lain. Tapi setidaknya pesan dakwah yang saya sampaikan melalui media sosial bisa tertuju kepada netizen atau pemirsa. Itulah inti dakwah, yaitu menyampaikan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih.